Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ikhlas Pranata, Prodi HKI. Saya ingin membuat tugas ilmu negara dengan Bu El Akia. Apa itu negara, pengertian dan unsur-unsur negara menurut para ahli? Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Menurut Kusnardi, yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut teori politik, suatu masyarakat politik untuk dapat disebut negara harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, harus ada rakyat dan penduduk. Yang kedua, harus ada wilayah dari segi geopolitik, termasuk kekayaan alam yang merupakan ruang hidup bagi suatu negara. Yang ketiga, harus ada pemerintah yang berdaulat, artinya mampu mempertahankan eksistensi negara baik dari erangan dan dominasi asing atau negara lain, serta mampu menjamin ketertiban dan keamanan dalam negeri. Menurut teori internasional, unsur-unsur yang diperlukan bagi terbentuknya negara ada yang termasuk unsur yang bersifat mutlak atau konstitutif, dan ada pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Menurut Konvensi on Rights and Duties of State di Montevideo tahun 1933 adalah: yang pertama, penduduk atau rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama sehingga menghimpun menjadi masyarakat, meskipun mereka mungkin berbeda keturunan, kepercayaan, warna kulit, yang hidup terorganisir dengan baik. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah perbatasan wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku, yang dapat dikenal dengan baik secara faktual maupun yuridis. Yang tiga, pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan sering disebut dengan sovereignty, sering disebut dengan kekuasaan tinggi. Jika kekuasaan diartikan secara yuridis, maka kekuasaan tersebut disebut sebagai kedaulatan. Pada awalnya, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi, yang bersifat mutlak, karena tidak ada kekuasaan lain yang mengatasinya. Yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Menurut Bagirmanan, keberadaan negara sebagai kenyataan tidak digantungkan kepada kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang lebih utama adalah kemampuan untuk menjalankan pemerintahnya secara efektif dalam wilayah negara yang bersangkutan. Ada 2 teori pengakuan suatu negara baru oleh negara lain, yaitu: 1. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa di atas wilayah itu diakui telah berdiri suatu negara. Yang kedua, pengakuan secara de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang apa itu negara, pengertian dan unsur-unsur negara menurut para ahli. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.